Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel with me, Resmita. Now we study about noun. Noun and khusus countable and uncountable noun. Okay, look at the picture. How many apples do you see? 3 apples. Okay. How much milk do you see? How much milk do you see? Some milk. Nah, berarti kalau countable kita gunakan many. Uncountable kita gunakan much. Oke, kita pelajari lagi perbedaan countable and uncountable. The next slide, let's see. Countable. Kenapa benda itu disebut countable? Dapat dihitung karena dia dapat dihitung secara langsung tanpa menggunakan satuan ataupun takaran. Contohnya paket kan bisa langsung dapat dihitung. 1 cat, 2 cat, 1 ekor. Nah, buku, ruler, window. Jadi benda itu dikategorikan pada countable jika dia dapat dihitung secara langsung. Countable itu terbagi dua, ada yang singular, ada yang plural. Singular itu jika bendanya satu, plural jika bendanya banyak. Contoh, spatula. Nah, spatula ini kan satu. Nah, kalau dia satu berarti tambah spatula. Chair, kursi, satu kursi, chair. Microscope. Nah, ini kan dua, maka tambah s. Books-nya banyak, tambah s. Books. Nah, ini countable. Countable itu berarti apa? Dapat dihitung secara langsung. Kalau satu tunggal tambah e, kalau banyak tambah s. Kemudian kalau yang uncountable, kenapa bendanya itu dikategorikan uncountable? Yang menyebabkan benda itu uncountable berarti karena bendanya fisiknya terlalu kecil, atau karena bendanya cair, ataupun karena bendanya tidak memiliki bentuk fisik. Sugar, gula, coklat, rice, milk, juice. Nah, ini kan seperti sugar, gula ini kan kecil, satu-satu, kan tidak mungkin dihitung satu-satu. Nah, itu makanya dia uncountable. Susu, milk, coklat. Nah, bendanya uncountable itu yang menyebabkan benda tidak dapat dihitung karena fisiknya terlalu kecil, cair, ataupun karena bendanya tidak kasat mata, tidak bisa dilihat, dan tidak memiliki bentuk fisik. Kemudian, let's see the simple exercise. Write C for countable noun and UC for uncountable. C berarti jika bendanya dapat dihitung. UC jika bendanya tidak dapat dihitung. Contoh, books. Books itu berarti dapat dihitung, maka kita gunakan C. Sugar, gula dapat dihitung? Tidak, maka kita gunakan UC. Table, rice, 2 sisters, homework, bathroom, wife, music, water, 2 tables, 4 chairs. Nah, tinggal dilihat kata yang di underline, di garis. Nah, kalau dia dapat dihitung gunakan C, tidak dapat dihitung UC.
Kemudian kita lihat di sini ada countable and uncountable noun dibagi dua, countable dan uncountable. Countable itu bagi dua juga, singular dan plural. Singular berarti tunggal, plural berarti banyak. Singular itu ada non spesifik, gunakan artikel e atau n. Kalau e atau n itu digunakan untuk apa? Artikel e. Artikel e ini digunakan di depan huruf konsonan atau huruf yang berbunyi konsonan. Contoh, car. Nah, ini kan konsonan k, c, e car. Student, e student. Police, e police. Tahu di depan yang berbunyi konsonan. University, e university. Kalau artikel e digunakan di depan huruf vokal atau huruf yang berbunyi vokal. Apple, an apple. Actor, an actor. Email, an email. Kalau yang berbunyi vokal, harnessman, jujur, and harnessman. Itu perbedaan artikel e atau n. Kemudian singular yang spesifik yang d. D ini artikel d ini karena dia sudah pengulangan. Misalnya, I have a book. Nah, saya punya sebuah buku. The book is English book misalnya. Jadi diulang lagi katanya, maka gunakan dia d spesifik. Ada plural itu yang non spesifik. Non spesifik itu berarti dia zero artikel. Zero artikel itu apa contohnya? Contohnya misalnya untuk season, musim, spring, winter, summer, atau untuk meals, breakfast, lunch, dinner. Untuk institution, high school, college. Untuk disease, cancer. Namanya untuk time of day, midday, night, midnight. Kalau uncountable dia juga ada spesifik dan ini beberapa peraturan untuk penambahan yang singular dan plural. Kalau yang singular biasa tinggal ditambah s. Book menjadi books, car menjadi cars, job menjadi job. Kalau yang berakhiran s, ss, ch, sh, x, z, misalnya box. Nah, tambah is, boxes. Quiz, this is. Ini kan berakhirannya, endingnya ditambah s misalnya. X. Nah, ini ditambah is. Satu box. Kalau banyak dia boxes. Kemudian ada yang berakhiran f atau ve. Nah, live menjadi livers, knife menjadi knifes, life menjadi lifers. Nah, itu dia f dirubah menjadi vr. Kemudian kalau vokalnya o tapi berakhiran y, nah tinggal ditambah s. Boy menjadi boy, toy menjadi toy. Kemudian ada dia konsonan tapi dia berakhiran y. City menjadi cts. Baby menjadi baby yes. Story menjadi stories. Nah, ini perbedaan y yang berakhiran o atau vokal, kemudian konsonan kalau dia berakhiran y ditambah is. Ada yang irregular, tidak beraturan. Man menjadi me, children menjadi children, food menjadi feed, tooth menjadi teeth. Kalau ini, kalau dia sama-sama berakhiran o, tapi lihat kalau yang berakhiran vowel atau konsonan. Kalau o-nya didahului dengan vokal, radio, video, bukan dulu, nah tinggal tambah s. Kalau dia berakhiran o tapi didahului oleh konsonan, hero, tomato, potatoes. Nah, kalau vokal pluralnya menjadi heroes, tomatoes, potatoes. Is.
dihitung. Kemudian ada yang irregular. Irregular ini berbeda bentuk tunggal dan bentuk jamaknya, singular dan plural. Satu ikan, fish, banyak ikan juga fish. Deer, deer, sheep, sheep, spices, spices. Nah ini perubahan bentuk singular, bentuk tunggal ke bentuk plural. Ada yang langsung tambah s, ada yang dia bergerak s, s, c, h, x, z, tinggal is. Kalau dia bagian f dan f, maka f-nya tambah jadi v, jadi fish, is, tambah is. Kalau dia vokal tapi berakhir y, tinggal tambah s. Kalau dia konsonan didahului, kemudian y terakhirnya, endingnya, maka y diganti dengan i. Baby, yes. Satu anak baby, banyak satu baby, satu anak kecil baby. Nah kalau banyak anak kecilnya jadi baby, yes. Kemudian ada kalau dia endingnya o tapi dengan vokal sebelum dahulunya menjadi s. Kalau dia o-nya tapi dahulu dengan konsonan jadi harus. Kalau irregularnya tidak beraturan bentuk 1 dan 2, main, child, itu perubahannya singular ke plural. Oke, countable itu ada singular dan plural. Kalau singular ditambah dengan there is, kalau plural ditambah many, few atau a few. Uncountable ada singular dan plural. Singular there is, kalau plural much atau a little. Kalau kita lihat dulu penjelasan dari many, much, few, a few, little dan a little. Much, many. Nah, much itu kita gunakan untuk uncountable, untuk negative dan interrogative sentence. Many untuk countable, question dan affirmative. Contohnya apa? He don't much money. Nah ini kan kalimatnya negatif. Many kan dia uncountable, tidak dapat dihitung. Sand ini kan pasif, uncountable. Nah untuk kalimat tanya, how much sand is in the beach? Toys dapat dihitung, countable. Nah kita gunakan many. There are many toys. How many eggs? Nah berarti itu bedanya. Much untuk yang tidak dapat dihitung, uncountable. Many untuk yang countable, dapat dihitung. Much untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Many untuk kalimat question and affirmative. Nah ini lagi perbedaan little, a little, few dan a few. Apa perbedaan little, a little, few dan a few? Sebenarnya a few, a little dan little itu memiliki arti yang sama. Itu apa? Sedikit. Perbedaannya a few dan few digunakan untuk countable noun, benda yang dapat dihitung. Satu persatu benda yang dapat dihitung. Meja, pensil, orang. Kalau little, a little untuk uncountable, benda yang tidak dapat dihitung satu persatu, misalnya pasir, madu. Kita lihat ini penjelasannya. Little, uncountable noun. Not much, nearly nothing, negative. Baim doesn't like the coffee. It has little sugar. She speaks little a bit. A little, uncountable. Some small amount, positive idea. You have to add a little set. She has a little time. Few untuk yang plural, countable. Not many, negative idea. Only few people know about it. I'm sad and I'm lonely. I have got few friends. A few untuk yang plural, tapi dia positive idea. You need to bring a few bags for the trip. A few children came here yesterday. Nanti little dan little untuk uncountable, tetapi little ini lebih digunakan untuk yang bermakna berkesan negatif. Kalau few dan a few digunakan untuk yang lebih berkesan positif. Itu dia.
Little dan a little untuk uncountable, few dan a few untuk countable. Kalau little dan few untuk yang negatif, konteksnya negatif, kesannya negatif kalimatnya. Kalau a little dan a few untuk yang kalimat yang positif. Warahmatullahi wabarakatuh.